ready with me buat hidup. Jadi aku suka putting on makeup just to mentally prepare for the day. Belakangan ini aku lagi stres karena kasusnya Dr. Cory yang kemarin hilang. Buat yang belum tahu, jadi beberapa hari lalu ada sebuah pengumuman orang hilang yang cukup viral di Twitter. Orang yang hilang tersebut adalah seorang dokter namanya Dr. Cory, dan yang nge-tweet adalah suaminya melalui akun Twitter istrinya. Singkat cerita, banyak yang merasa kalau suaminya ini janggal alias sus banget. Karena pertama, wording yang aneh di poster orang hilangnya. Kedua, nomor yang dia pakai di posternya itu bukan nomor dia sendiri tapi nomor istrinya. Dan ketiga, ada beberapa testimoni dari teman-temannya Bu Dokter kalau suaminya emang suka melakukan KDRT. Dan selain tiga ini, ada banyak signs lain yang bikin netizen suspicious terhadap si suaminya. Kalau kalian mau tahu detailnya, aku suggest kalian baca di Twitter karena ada banyak detail yang gak bisa aku cover di sini. Contohnya, tweet selama suaminya yang menunjukkan tendensi kekerasan dia, sampai akhirnya weekend kemarin Dr. Cory ditemukan, tapi nggak dalam kondisi yang baik-baik aja. Kalau menurut hasil visum, dia memar seluruh tubuh dan dia juga punya luka-luka bekas. Dan kata Dr. Cory, dia melarikan diri karena dia diancam oleh benda tajam setelah seharian berantem sama suaminya. Ini semua terjadi cuman gara-gara suaminya emosi saat TV-nya dimatiin ketika Dr. Cory lagi ngasih dia surprise buat ulang tahun. Dan akhirnya suaminya dilaporkan ke polisi atas dugaan KDRT. For additional context on the husband, pertama, dia pengangguran. Semua kebutuhan hidup dia provide sama istrinya. Kedua, dia obviously abusive. Guys, ini tipe cowok yang jangankan kalian pacarin, tapi kalian lihat aja jangan. Kayaknya aku bisa nge-rant 2 jam tentang how much I fucking hate this guy. Dan aku juga jadi obsessed banget with this case. Sebelum tidur yang aku buka, Cory. Pas bangun tidur yang pertama kali aku search juga Cory. Karena kasus ini berasa sangat personal buat aku. Kayak aku tahu seberapa susahnya buat lepas dari toxic relationship, terutama ketika you have kids with him. Dan aku pengen banget cepet-cepet lihat cowok ini dipenjarakan, dan perempuan ini perempuan yang cantik, baik hati, dan pintar, bisa bebas dari laki-laki hama seperti ini. Karena banyak banget perempuan di luar sana yang juga stuck di dalam abusive relationship, tapi jangankan ngelaporin ke polisi, tapi ngomong ke orang tuanya, ngomong ke teman-teman terdekat aja mereka nggak bisa gitu. In my heart, aku merasa kalau misalnya Dr. Cory menang atas suaminya, mungkin ini bisa membuat perempuan-perempuan lain juga gak takut untuk speak up tentang KDRT yang mereka alami. Dan yang paling penting yaitu bahwa hukum berpihak pada perempuan korban KDRT instead of disuruh rujuk. Tapi sayangnya, aku dengar kabar kalau Dr. Cory berencana untuk menarik laporannya karena dia masih sayang sama suaminya. Yang jelas, ini bukan ending yang kita semua harapkan. Tapi seperti yang aku bilang, living a toxic relationship is extremely difficult, terutama kalau kalian punya anak bareng. Makanya sebagai netizen, kita cuma bisa hope for the best. Pokoknya Bu Cory, I'm rooting for you. Everyone in the country is rooting for you. Pesan aku, both from looking at this case and looking at real life experience, cowok kalau udah punya tendensi kekerasan, dia nggak akan berubah seumur hidupnya. The only time he'll stop adalah ketika dia udah physically unable buat hurt you again. Kalau kalian juga stuck in an abusive relationship, please save yourself sebelum masa depan kalian hancur dan anak-anak kalian juga menjadi korban. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Let me know your thoughts.